Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga apa yang saya bagikan, apa yang saya jawab ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, dan bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Dan untuk menyikat durasinya langsung saja ya. Pertanyaan ini saya jawab sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Sampai dengan selesai simak. Barangkali ini pertanyaan dari teman-teman ya. Langsung saja dari akunnya Ziza Official. Kalau sensasi sering menggigil mas, kalau mandi air dingin, padahal suhu badan normal, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Biasanya memang untuk menderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan, belum mandi pun kita sudah kepikiran macam-macam ya, kita sudah cemas, dan setelah mandi muncullah sensasi ya. Dan ketika teman-teman itu mandi sudah pakai air biasa ya, terus teman-teman itu merasakan kayak badan itu dingin, kayak menggigil gitu ya. Teman-teman selesai mandi itu balurin dengan minyak kayu putih ya, dan saya dulu juga mengalami hal seperti itu, dan saya usahakan setelah mandi itu saya balurin pakai minyak kayu putih dan cukup hangat di badan, dan itu cukup membantu ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman nih yang masih sering menggigil pada saat mandi air biasa ya, teman-teman bisa dilatih dengan air hangat dulu ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung ya, apalagi mandi sore ya, jangankan mandi ya teman-teman, kita kena angin aja itu hawanya sudah terasa dingin ya. Jadi kalau yang lain itu nggak pakai jaket, kita juga sudah pakai jaket karena merasa dingin ya. Apalagi dengan kita mandi air biasa, terus mandinya juga kesorean. Jadi usahakan mandinya itu, kalau saya dulu itu adalah sebelum asar ya. Awal-awal memang mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi selalu kedinginan, selalu menggigil. Tapi saya akalin dengan seperti itu. Mandinya lebih gasik. Setelah mandi, saya balurin pakai minyak kayu putih, lalu pakai jaket ya teman-teman ya. Tenang saja, insya Allah nanti juga sembuh kok ya. Semangat ya. Oke, langsung lagi dari akunnya Ridwan Moh. Bang, makan enakan, bahkan semua enak dimakan, tapi nggak enak di perut. Kadang panas, kadang kembung, nggak nyaman, sampai dada masih harus sampai dada. Apa masih harus dijaga, Bang? Nah, ini ya teman-teman ya, banyak sekali yang bingung di fase seperti ini ya. Intinya begini ya teman-teman, ketika teman-teman itu sudah enak makan atau nafsu makan, bukan berarti kondisi perut kita itu sudah sepenuhnya pulih. Jadi menurut saya ya teman-teman, bukan harus dipantang semua, tapi teman-teman amati coba ya. Ketika teman-teman itu makan, terus setelah makan itu sensasinya langsung timbul ya, kembung, begah, terus kadang panas dalam, terus kadang mungkin perih atau ya dan lain-lain lah seputar sensasi di area perut ya. Teman-teman amati, mungkin saja apa yang dimakan oleh teman-teman itu belum cocok gitu ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung, untuk masalah makanan, ini juga menurut saya itu cocok-cocokan ya ketika kondisinya kita sudah mulai membaik. Kalau kondisi kita itu masih banyak sensasi, yang saya lakukan dulu adalah pantang makan makanan yang memicu asam lambung ya. Tapi ketika kondisinya sudah mulai membaik, saya mulai amati nih, mana nih yang cocok dan mana yang belum cocok ya. Jadi mulai sekarang ketika teman-teman ada di fase seperti ini, apakah masih harus mantang? Teman-teman tinggal amati saja. Ketika teman-teman itu makan makanan yang jenis seperti ini, kok tidak ada masalah, tidak kembung, tidak perih, ya, itu berarti teman-teman itu cocok, ya. Tapi kalau teman-teman makan, ya, walaupun makan itu sudah enak, tapi setelah makan itu perutnya kembung, terus kayak panas dalam, terus kadang perih, itu bisa saja belum cocok. Jadi teman-teman bisa amati dari diri teman masing-masing ya. Oke, semangat, insya Allah nanti juga akan sembuh kok ya. Langsung dari akunnya Sigit Gangsar Laksana. Sensasi sekarang tinggal begah kalau habis makan mas, pinginnya sering sendawa tapi masih kadang susah mas, tak gerak-gerakin. Solusi untuk bisa sendawa mas, semangat dulu. Oke teman-teman ya, jadi ketika teman-teman itu masih mengalami yang namanya kembung, begah setelah makan ya, itu ada efek asam lambung tinggi yang ada disertai dengan gas lambung juga, tapi teman-teman itu susah sendawa.
Dulu saya melakukannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika saya merasakan kembung, begah tapi susah sendawa, saya minum air hangat dan setelah itu saya duduk sebentar dengan duduk tegap ya teman-teman ya, tidak berbaring gitu ya. Nah, nanti setelah itu teman-teman itu coba jalan kaki ya, walaupun ada di sekitaran rumah ya atau di dalam rumah gitu ya teman-teman, jalan kaki aja ringan gitu ya. Bola balik sambil kayak dipijit-pijit halus ini ya, itu nanti lama-lama akan sendawa ya teman-teman. Kalau sudah sendawa biasanya akan enakan. Nah, saya dulu mengatasinya seperti itu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi seperti ini ya? Ketika kita makan terus kembung terus begah, kembali lagi yang seperti saya sampaikan tadi ya, kemungkinan ada makanan-makanan yang belum cocok buat teman-teman ya. Untuk penderita gangguan asam lambung, walaupun makanan-makanan yang kita makan itu sudah kita pilih ya, yang tidak memicu gangguan asam lambung, itu saja bisa menyebabkan kembung dan begah. Jadi teman-teman juga harus atur porsinya juga sedikit-sedikit dulu ya teman-teman ya, tapi sering. Oke teman-teman ya, tetap semangat, insya Allah nanti juga akan normal lagi ya. Bawa jalan kaki, minum air hangat, insya Allah nanti sering sendawa ya. Langsung dari akunnya Alfonso 17 ya. Mas, saya nggak mantang makan, makanya gemuk ya Mas. Di sisi lain efeknya jadi cemas, gelisah, panik, apa gitu ya Mas ya. Jadi kalau teman-teman itu tidak mantang makanan dan sensasi di perut atau di fisik itu tidak ada, ya berarti teman-teman itu kemungkinan besar adalah ini ya teman-teman ya, mengalami gangguan cemas saja gitu. Jadi ketika teman-teman itu di fisik tidak ada masalah nih, saya enak-enak aja, saya fine-fine saja, tidak ada masalah ya. Bahkan makan ini, makan itu juga tetap enak dan tidak menimbulkan kembung, tidak menimbulkan begah ya. Akan tetapi teman-teman itu mengalami rasa gelisah, rasa cemas, terus kalau mau ngapa-ngapain itu serasa tidak nyaman ya, kemungkinan besar teman-teman mengalami gangguan cemas dan ini memang prosesnya ketika kita mengalami gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ya, kita membaiknya biasanya itu dari sensasi fisiknya dulu atau dari fisiknya dulu. Saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika sensasi fisik sudah mulai hilang, ya makan juga sudah mulai tidak dipantang gitu ya, tapi masih dijaga ya. Tapi sensasi cemasnya gitu, paniknya, tidak nyamannya itu masih sering muncul ya. Nah, ini nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini prosesnya, tahapannya memang seperti ini. Yang saya dulu alami seperti ini. Jadi untuk kecemasannya ya nanti kita latih ya sedikit demi sedikit ya. Kalau kita mau kemana-mana itu takut, takut akan sensasi yang muncul, takut pingsan, keliengan, sempoyongan, mata buram dan lain-lain ya teman-teman, banyak sekali ya sensasi-sensasi dari kecemasan kita gitu ya. Kita latih ya bertahap ya, kita harus keluar rumah, kita harus sosialisasi, kita latihan bepergian ke tempat keramaian dan lain-lain, itu secara bertahap, lama-lama nanti kita akan terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah nanti teman-teman itu yang rasa nggak nyamannya, rasa nggak enaknya, rasa takutnya, rasa khawatirnya, insya Allah juga akan pulih ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Langsung lagi dari akunnya Chandra Noveliansyah Aditya Putra. Terima kasih Mas motivasinya, sama-sama. Saya selalu nyimak. Alhamdulillah Mas, saya sudah bisa ngemol, udah bisa mikir bodoh amat. Alhamdulillah nggak timbul sensasi takut. Semoga seterusnya sehat-sehat tanpa dihantui penyakit aneh. Amin. Ya, jadi saya senang nih kalau dengar kabar seperti ini ya. Sudah mulai membaik, sudah bisa ngemol, sudah bisa jalan-jalan dan lain-lain. Kalaupun ada sensasi yang muncul, wajarin saja. Karena memang kita pulih butuh proses ya. Jadi bertahap. Jadi ini kemajuan yang sangat bagus ya teman-teman ya. Sudah bisa ke mall dan lain-lain. Jadi ketika ada muncul sensasi, jangan takut ya teman-teman. Nanti juga akan hilang sendiri ya. Seiring berjalannya waktu, kita semakin paham tentang gangguan ini. Insya Allah nanti akan lebih cepat membaiknya ya. Amin ya. Langsung lagi dari akunnya Uka, dari kemarin cemas berlebih Kak, berdebar, nafas ngos-ngosan, pikiran kemana-mana, astagfirullahaladzim. Ya teman-teman ya memang seperti itu. Jadi ketika kita cemas ya kita mengalami kayak berdebar-debar, terus kadang kayak merasa sesak itu ya nafasnya, terus kayak buat nafas itu agak susah, belum lagi perasaannya itu nggak karu-karuan ya, membayangkan yang enggak gitu ya. Ya memang seperti itu ya teman-teman ya, ketika kita itu mengalami cemas kita akan merasakan
sensasi fisiknya debar-debar, susah nafas dan lain-lain, belum lagi ketakutan-ketakutan ini itu dan sebagainya ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi memang kalau cemas itu perlu dilatih ya teman-teman ya. Tidak ujuk-ujuk nanti sembuh cemasnya gitu. Nggak, harus dilatih dengan kita itu berkegiatan, kita itu beraktivitas, kita bersosialisasi. Kalau teman-teman itu, "Mas, saya gimana mau bersosialisasi, gimana saya mau beraktivitas, saya mau ke sana aja takut, mau ini aja takut, mau itu aja khawatir." Ya memang seperti itu ya, tapi kalau kita nggak melatih, ya mau sampai kapan ya, mau menunggu langsung sembuh gitu ya. Sepengalaman saya, gangguan ini sembuhnya itu proses dan kita juga harus latih. Jadi tetap semangat ya, insya Allah nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman itu berlatih sedikit demi sedikit, insya Allah juga akan normal lagi ya. Semangat! Dari akunnya Ade Kuswandi, "Bang, solusinya hidung mampet sebelah dan terasa berat di dada, dan solusi makan 3 kali dari 5 kali sehari Bang, bagaimana?" Jadi begini ya teman-teman, kalau hidung mampet gitu ya, tidak flu, tidak pilek, ya itu biasanya karena kondisi asam lambung kita tinggi. Ya kadang itu naik ke sini bikin dada itu nggak nyaman. Setelah dada nggak nyaman, hidung itu terasa tersumbat gitu ya. Baik di kiri maupun di kanan secara bergantian itu biasanya seperti itu. Jadi kondisi asam lambung tinggi saya itu dulu itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau rasa berat di dada itu ya memang seperti itu, karena kalau kita itu asam lambungnya tinggi, gas lambung tinggi, itu ya pasti nggak nyaman gitu ya teman-teman ya. Terus untuk solusi, makan untuk 3 hari sekali dari 3 kali sehari dari 5 kali sehari ya teman-teman ya. Ini bisa dilatih dengan porsinya ditambahin ya teman-teman ya. Jadi ditambahin sedikit demi sedikit. Jadi pagi biasanya misalkan ya 2 centong ya, tambahin 1 centong nih kuatnya sampai jam berapa gitu ya teman-teman ya. Dilatih seperti itu ya. Jadi bukan langsung dari 5 kali sehari kita langsung udah saya makan 3 kali gitu ya, 3 kali. Nah ternyata kok 3 kali kita itu masih punya rasa cemas, masih punya rasa panik, takut nanti muncul sensasi itu, ini, dan sebagainya ya. Teman-teman latih saja secara bertahap ya, porsi paginya ditambahin nih sampai kuat jam berapa nih, kalau kira-kiranya oh ini kayaknya sudah nggak nyaman nih, makan lagi saja, porsinya tambahin lagi, itu seperti itu. Saya dulu juga menjalaninya seperti itu ya teman-teman. Ya insya Allah nanti teman-teman juga akan menemukan cara tersendiri dan nggak bingung lagi. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi kita, jangan terlalu dipaksa. Kalau memang masih kuatnya 5 kali dalam sehari itu ya nggak apa-apa, dijalanin seperti itu terus ya teman-teman ya. Nanti setelah mulai membaik, teman-teman sudah punya rasa apa namanya, berani lagi gitu ya, sudah mentalnya juga sudah mulai dapat gitu ya teman-teman ya. Teman-teman itu bisa sesuaikan, bisa atur kondisinya, bisa atur makannya ya teman-teman. Jadi ditambahin porsinya di pagi, nanti kan akan agak kuat nih sampai 1 jam atau 2 jam ke depan. Nah itu baru makan lagi. Nanti lama-lama itu terbiasa. Sehari 3 kali itu bisa, insya Allah ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat, insya Allah nanti teman-teman semakin paham tentang gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini ya, teman-teman akan lebih cepat membaiknya. Oke teman-teman, sekian dulu. Lain kali disambung lagi dengan tema yang lain. Tetap semangat ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.